Baik, kemarin ya, terakhir kemarin kita ketemu, kita sudah bahas tentang psychometric chart dan cooling load. Ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan detailnya ya bisa lah ya, ketika kalian udah masuk ke tugas mendesain sistem pendinginan. Ya caranya sebenarnya saya nggak batasin gitu ya. Ya banyak textbook yang memberikan cara-cara. Ada yang sangat basic, teoritis itu banyak gitu. Ada juga yang ya memberikan cara penyederhanaan gitu ya, ada juga. Gitu. Silahkan asal kalian paham aja. Baik. Nah, sekarang saya mau pindah dulu ke bahasan tentang sistem refrigerasi ya. Dan nanti balik lagi itu ke sistem tata udaranya ya. Nah, sesuai dengan judul mata kuliah kita ya, judul mata kuliah kita itu sistem tata udara dan refrigerasi. Ya, jadi kalau sistem tata udara ya sesuai namanya ya, itu ya bicaranya tentang udaranya aja nih, udara. Udaranya dikondisikan gitu ya, air conditioning kan, air conditioning. Kalau di bahasa Indonesianya tata udara jadi agak aneh sebenarnya ya, kok udara ditata ya. Harusnya sih pengkondisian aja tuh. Dulu ada tuh buku pengkondisian udara tuh ada, nggak tahu tuh masih ada nggak ya bukunya. Judulnya itu pengkondisian udara. Saya rasa itu lebih tepat ya. Jadi udara dikondisikan, ya. di diatur gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sistem tata udara. Satu lagi refrigerasi. Jadi ada dua nih, dua dua tema lah ya yang kita bahas di dua tema besar ya di mata kuliah ini. Satu, sistem tata udaranya yang kita udah bahas kemarinan ya. Satunya lagi refrigerasi. Nah, refrigerasi ini kita bicara sistem di baliknya ini ya, di balik si tata udara ya. Sistem di balik tata udaranya. Karena untuk mengkondisikan udara ya, itu kita perlu sistem yang menopang ya, supaya udaranya itu bisa dikondisikan, kira-kira gitu. Nah ini lagi-lagi nih macam-macam sebenarnya ya, alatnya juga macam-macam, sistemnya juga macam-macam ya. Mungkin Pak Rusdi udah mengenalkan juga ya, sudah mengenalkan juga. Yang sering kita lihat, kita gunakan ya, sistem refrigerasi yang sering kita gunakan itu sistem kompresi namanya ya, sistem refrigerasi yang kita sebut dengan sistem kompresi ya. Kenapa sistem kompresi? Karena dalam sistemnya tersebut, dalam sistem refrigerasinya tersebut ya, itu menggunakan kompresor ya. Sebentar nih saya buka buku Cengel dulu deh ya. Ya agak balik nih. Dulu mungkin kalian udah dapat juga nih ya. Siklus refrigerasi harusnya udah dapat dulu ya waktu termo ya. Mungkin pas kelas kalian sama Pak Arief nih kayaknya yang bahas tentang ini ya. Iya. Belum dapet Pak. Ah, belum? Kita sama Pak Bambang Suryawan waktu itu. Oh gitu. Sama Pak Bambang Suryawan ya. Kalian ambil termo 2 tahun lalu ya? 2018 berarti, 2 tahun lalu Pak. 2 tahun lalu ya. Oh
ya. Oh, sistem refrigerasinya malah belum dapat. Waduh, tambah berat lagi nih. Oke, nggak apa-apa lah. Dinikmati saja lah. Hehe. Sebentar nih saya bukain buku termonya dulu. Share, mana share? Oke, ya, kelihatan ya. Refrigeration cycle. Nah, ini di bukunya Cengel ya. Apa kalian pakai referensi lain itu silakan gitu ya, nggak dibatasi lah. Maaf sebentar ya, saya ambil apa alat buat coret-coret sebentar. Ya, oke. Ya, baik. Sistem refrigerasi. Saya mungkin nggak terlalu detail ya. Cuma nanti pas tugas kalau kalian mau diskusi silahkan gitu ya. Baru yang perlu detail saya jelaskan. Baik, saya mulai dari yang umum dulu ya, sistem refrigerasi yang umum ya. Ini langsung agak loncat, maaf. Ini dia. Itu adalah sistem kompresi ya tadi ya, atau lengkapnya kompresi uap. Sistem kompresi uap, di mana di sistem ini digunakan ya ya bisa dibilang komponen utama dari sistem ini ya itu adalah kompresor. Ya ada istilah jantungnya lah ya, jantungnya dari sistem ini adalah kompresor. Nah, kita lihat di sini ya ada 4 komponen utama: kompresor, kondenser, katup ekspansi, evaporator. Nah, bagian yang mendinginkan udara ketika kita bahas sistem tata udaranya ya, pengkondisian udaranya ya, yang bersentuhan dengan udara kemudian udara menjadi dingin itu adalah bagian ini ya, evaporator ya. Makanya kita lihat di sini ya ada simbol Q masuk ya, QL, L itu low, di sini H high ya. Ada sejumlah kalor ya dari lingkungan ya, dari ruangan yang berpindah ya dari ruangan ya, udara ya, bisa udara atau bisa yang lain ya, pokoknya dari lingkungan ya. Kalornya berpindah diambil oleh si refrigeran ya yang melewati evaporator ini ya. Jadi si refrigerannya ini sirkulasi nih ya, ketika dia lewat evaporator dia mengambil kalor dari lingkungan. Nah dampaknya apa? Nah dulu udah pernah dibahas di termo ya, dampaknya adalah terjadi perubahan fase nih. Ya, perubahan fase adanya di sini nih ya, dari nih 4 ke 1 ya, 4 ke 1. Nah ini dibuat di TS diagram, tapi kalau sistem refrigerasi ya lebih sering digambar di pH diagram. Coba di sini ada nggak pH? Nah nih pH diagram lebih sering digambarkan di pH diagram 4 ke 1 ini
Jadi awalnya dia lebih banyak liquidnya ya. Ada juga yang lebih ke kiri ya titik 4-nya. Ya ini macam-macam apa kondisinya gitu ya. Nah ini kebetulan aja di gambar ini titik 4-nya ada di sini ya, lebih dekat. Ya tentu semuanya lebih dekat ke liquid ya. 4 banyak liquidnya, kemudian menerima kalor dari lingkungan ya, kemudian kalornya bertambah, nih entalpinya bertambah, terjadi perubahan fase sampai akhirnya keluar ya dari evaporator, fasenya semuanya uap ya, fasenya semuanya uap. Nah ini harus uap semuanya di sini. Sama kalau mungkin kalian masih ingat siklus Rankine ya, itu kan arahnya kebalik ya. Dia turbin di titik atas ya. Nah, mungkin kalau di TS diagramnya. Nih, turbin kan begini. Dari 2 ke 1 kalau turbin. Nah, ini kompresor kebalikannya. Kalau turbin kan melakukan ekspansi terhadap fluida kerjanya sehingga tekanannya turun. Tapi kalau kompresor kebalikannya, tekanannya naik ya, tekanannya naik. Nih, makanya kalau kita lihat di sini kan 1 ke 2 kompresor, tekanannya naik. Nah, karena si fluida bekerjanya di dalam kompresor, ya namanya kompresor. Ya, mengkompres, yang dikompres itu harus dalam bentuk gas ya atau uap ya. Nggak boleh liquid ada di situ, karena kalau liquid ada itu bisa merusak ya kalau dia pakai piston merusak piston ya, atau dia misalnya pakai skru kompresor ya merusak si skrunya gitu ya, tergantung jenis kompresornya ya. Intinya liquid bisa merusak si kompresor ya. Makanya keluar dari evaporator ya titik 1 ini harus semuanya itu uap ya. Nah, ini kan penyederhanaan nih, titik 1 ada di sini. Kalau di aktual dia agak lebih ke kanan nih. Agak lebih ke kanan titik 1. Sengaja dilebihin kalornya ya. Untuk menjamin yang keluar dari evaporator itu fasenya uap. Ya, supaya tidak merusak kompresor. Ya, jadi ini titik 1 ya keluar dari evaporator. Oke, saya fokus ya, ini dulu dah ya di evaporator. Nah, di evaporator yang terjadi tadi sudah saya singgung, kalor dari lingkungan, ya lingkungannya ini bisa macam-macam. Kalau kalian mendesain ruangan, sebuah ruangan, ya tugas kalian kemarin ya, itu artinya kalornya itu ya kalor dari yang berasal dari ruangan, ya, dari matahari, dari lampu, dari orang dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian kan dibawa kalor itu oleh udara. Nah, udaranya itu kemudian melepas kalor ke si refrigeran di sini, ya, refrigeran yang lewat sini. Nah, artinya begini. Kalau kita asumsikan ya kalor yang dilepas oleh udara 100% diterima oleh si refrigeran di dalam evaporator ini ya, yang mengalir lewat evaporator ini, itu ya kalau kita pakai istilah heat exchanger ya, effectiveness-nya itu 100%. Ya. Ada kalor sejumlah tertentu ya dari udara dilewatin si evaporator, semuanya diterima. Ya. Tapi lagi aktualnya nggak pernah ada yang seperti itu. Ya, aktualnya nggak ada yang pernah seperti itu. Makanya, makanya lagi selalu dibuat beda temperatur antara temperatur refrigeran dengan temperatur udara yang diinginkan keluar dari evaporator. Paham maksud saya ya?
Ini ada koil-koil pendingin ya. Di dalamnya itu mengalir udara ya. Mengalir refrigeran. Ya. Ini koil pendingin, si evaporator. Nah, di dalamnya itu ngalir refrigeran. Ya, freon kalau bahasa pasarnya ya. Mengalir refrigeran. Nah, kemudian udara kan dilewatin tuh, dihembuskan. Ini koilnya banyak nih, ya. Pipa-pipa, biasanya pipa tembaga lah yang murah. Ya, murah, kemudian konduktivitas termalnya bagus, ya, itu tembaga. Udara dilewatin, ya, biasanya dibuat belok-belok lah si udaranya supaya dia bisa menyentuh dinding-dinding koil pendingin. Nah, tadi maksud saya, kalau dia, wah oke banget lah evaporatornya ya. Si refrigerannya temperaturnya misalnya ya, dibuat sebut aja misalnya 5 derajat misalnya ya, 5 derajat. Refrigerannya 5 derajat, udara yang lewat keluar 5 derajat juga. Wah itu oke banget, oke banget. Cuma aktual nggak pernah ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat udara yang keluar dari evaporator, sebut aja misalnya, wah saya mau keluar dari evaporator 15 derajat misalnya ya. Ini kalian mau supaya di ruangan temperaturnya 24 ya. Kalau mau 24 kan nggak mungkin kalian kemudian membuat udara yang keluar dari evaporator 24 juga, kan kemarin udah kita bahas ya. Ini sebentar di bawah nih, mana psychometric chart ya. Ketika kita bahas psychometric chart, kemudian di bawah. Nah ini ya, ya kan, ketika kita bahas ini kita udah bisa melihat nih, kayak ini aja deh, kelamaan ya. Nih, yang titik ini kan keluar dari evaporator kan ya, keluar dari evaporator nih, supply air condition to space ya, yang dialirkan ke ruangan ya. Kemudian yang kita inginkan ruangan itu di temperatur sekian. Kita lihat nih ada delta kan. Ini berapa nih kalau Fahrenheit-nya nih deltanya? 16 ya. Ya benar ya. 16 ya. Nah, ini ada delta sekian ya. Kalau dibuat Celsius ya, nanti silakan kalian hitung dari berapa nih. Oke, jadi ada untuk yang ini aja ada deltanya nih, keluar kemudian terhadap yang dingin, karena yang keluar ini kan kemudian dia menyerap kalor. Wah, kalornya diserap kemudian masuk lagi kan, begitu proses. Nah begitu juga nih maksud saya, sebut aja sebelum masuk ke evaporator. Nah ini di sini nih kan, sebelum masuk nih di sini kan ya, 80 Fahrenheit. Terus mau membuat udaranya keluar nih di 59. Saya mau dia masuknya 80, keluar 59. Kan nggak mungkin ya temperatur si refrigerannya kemudian kita setting 59 juga gitu. Jadi temperatur refrigeran di dalam koil ini itu harus lebih rendah lagi dari 59. Begitu maksudnya. Ya. Nah, makanya ini kan kita bicara ketika kita melihat gambar sini, itu yang muncul adalah kondisi udaranya. Ya, kondisi udaranya. Nah, kayak kemarinan sempat saya singgung, Pak, ini kan di titik sini nih Pak paling rendah. Ya, paling rendah di sini.
Iya betul, tapi ini adalah temperatur udara, bukan temperatur si refrigeran. Nah, kalau dia cuma sampai sini, dia nggak sampai saturasi, Pak. Kalau nggak sampai saturasi, nggak terjadi kondensasi. Nah, itu kan. Nah, padahal ketika dia eh, sini ya, temperatur temperatur si refrigerannya lebih rendah dari sini, dari ini nih. Ya, temperatur refrigerannya lebih rendah dari ini. Jadi dan ini yang umum ya, yang umum dipakai, cuma nanti tergantung ya, kalkulasinya tergantung mau seakurat apa. Tapi yang umum ya itu eh, beda temperatur udara yang diinginkan keluar dengan temperatur si refrigeran di evaporator ya itu sekitar 5 derajat ya, 5 sampai 10 lah ya. Bedanya kok besar Pak sampai 10 ya, bisa jadi ya, tergantung kualitas si evaporatornya juga ya. Ini saya kasih gambaran kan, ada evaporator yang koil-koilnya rapat ya, jadi antar pipa terus ada ininya ya, skat-skat yang ya bisa dari aluminium, bisa dari apa tuh, tembaga ya gitu. Nah, semakin dia bagus ya, kontak udara dengan koil-koil pendinginnya itu kan semakin bagus ya. Sehingga ya tadi delta T antara si refrigeran dengan si udara yang keluarnya itu makin kecil ya. Tapi kalau misalnya si evaporatornya, pipanya gede-gede, jaraknya jauh-jauh gitu ya, ya cukup besar lah, nggak jauh gitu ya, cukup besar. Nah, bisa jadi itu dia masuk, banyak yang apa, terbypass ya, langsung keluar aja tuh. Saya cuma numpang lewat, belum sempat didinginin udah. Nah, kalau kondisinya kayak gitu kan, delta T-nya jadi besar nih. Delta T antara si refrigeran dengan udara yang keluar dari evaporator. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi eh, memang itu nanti tergantung dari kualitas si evaporatornya. Tapi yang sering digunakan angkanya ya kisarannya itu tadi. Jadi dibuat delta sekitar 5 sampai 10 derajat ya, antara temperatur si refrigeran dengan temperatur udara. Oke, sampai sini sebelum jauh saya udah ngoceh-ngoceh, paham nggak yang saya ocehkan? Halo? Pak, itu derajatnya dalam Celcius apa Fahrenheit, Pak? Boleh dua-duanya. Oh, maksudnya yang tadi 5 10 ya. Ya itu Celcius. Celcius, Celcius. Ya, Celcius. Ya. Jadi eh, apa kira-kiranya segitu ya. Tapi sekali lagi itu nanti tergantung juga dengan kualitas si evaporatornya ya. Tapi kalau mau ya cuma sekedar apa hitungan kasar, silakan. Karena nanti orang kalau mendesain dia akan tanya atau akan eh, melihat spek dari evaporator yang dia pakai gitu ya. Ini mau pakai evaporator yang kayak apa gitu ya. Nanti kan biasa produk evaporatornya ngeluarin spek dia, eh, ya tadi ya effectiveness-nya sekian ya, eh, ya bahkan ya tadi kalau misalnya khusus memang dibuat khusus untuk AC ya dia bisa ngasih tuh oh delta T-nya sekian gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia yang mendesain kemudian udah bisa memperkirakan ya delta T-nya berapa. Oke, paham ya maksud saya. Jadi ada delta T antara udara di sini ya dengan temperatur refrigeran. Oke, sekarang saya balik ke sini. Kenapa perlu saya sampaikan begitu? Ya, karena awal yang kalian kalkulasi itu kan eh,
infonya dari udara. Semua info awal yang kalian dapatkan itu dari udara. Saya mau keluar dari evaporator, sebut aja tadi 15 derajat. Kan info itu kan yang pertama kalian punya. Lalu kalau kita berpindah membahas sistem refrigerasinya, ya yang isinya refrigeran ini ya. Muncul pertanyaan, kalau gitu berapa temperatur di evaporator? Baru deh, oh kalau di sana, kalau udara keluar maunya 15, oke, kalau gitu kita setting di sini temperaturnya 10. Nah, misalnya begitu. Paham ya? Jadi ada delta T. Jadi di sini nih, ya ini kalau TS diagram, ini temperaturnya. Kalau tadi 15, yang di udaranya 15, di sini bisa kita setting 10. Nah, ini di PA diagramnya. Ini 4 ke 1 ini temperaturnya 10 derajat Celcius. Oke. Tapi ini misal ya, nanti temperaturnya berapa? Tentu beda kalau kasusnya beda. Ya, beda kasusnya beda. Contoh misalnya mau dinginin storage ya yang isinya produk tertentu, mau dibuat di dalam storage-nya itu temperaturnya ya sebut aja 2 derajat Celcius ya, misalnya untuk ikan tuna gitu ya, untuk ikan tuna. Jadi ikan tuna itu yang bagus ya, itu disimpan antara 0 sampai 5. Jadi dia nggak boleh tuh ya, sampai di bawah 0. Bawah 0. Karena ya itu bisa merusak struktur dagingnya katanya gitu. Jadi kalau dia sampai di bawah 0, cairan yang ada di dalam tubuh ikannya itu membeku ya. Kalau udah membeku kemudian dia temperaturnya naik ya. Nah, yang membeku itu tadi itu akan mencair ya, sehingga di daging-dagingnya tuna itu akan ada rongga-rongga. Nah, ini kan mirip kalau kita naruh daging ya, daging kita taruh aja tuh di freezer ya sampai dia beku berapa lama misalnya. Nah, coba deh setelah itu mau dimasak kan biasanya ya kita siram air dulu ya lah ya, supaya dia tidak beku ya, dia tidak beku. Siram air. Nah, itu kalau kemudian kita keringkan, itu di daging-dagingnya itu akan ada rongga-rongga tuh. Jadi yang cairan awal cairan awal bawaannya si daging ya, itu ikut keluar. Nah, itu yang oleh beberapa penggemar ikan ya. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi produk ikannya kualitasnya jadi turun. Oke, balik ke sini. Jadi ada delta T lah. Ini saya cerita ada delta T antara udara dengan refrigeran. Poinnya itu ya. Oke, tangkap. Jadi tadi kalau mau setting 15, ya di sini bolehlah kita buat 10 derajat ya, atau lebih rendah lagi juga boleh gitu ya. Tapi kalau makin rendah ya nanti dampak ke kompresornya. Ya, nih coba nih kita lihat nih. Ya, atau ini di TS yang lebih jelas nih ya. Sebut aja misalnya yang ini 10 derajat. Kalau kita buat dia 5 derajat, kan ini lebih rendah kan, garis ini lebih rendah ya. Lebih rendah dari yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau kita buat dia kalau tadi maaf. Mana? Nah, ini coret. Ya, kalau misalnya ini
kita buat 10 derajat. Ya, 5 itu kan ada sekitar sini ya. Ya, kalau misalnya 5, nah kita lihat nih 5 misal di sini ya. Ya, sebut aja nih sampai sini lah ya. Nah, maka kerja kompresor yang dibutuhkan ya untuk membawa si refrigeran dari tekanan sekian sampai ke tekanan yang sama, ini maaf sampai sini ya. Ya, ini jadi lebih besar kan? Nih kerja si kompresornya jadi lebih besar nih dibanding awal. Nah, makanya penting ya untuk kita kemudian memilih kualitas evaporator yang baik ya. Karena kalau nggak bagus ya ini dampaknya nih. Kompresor mahal ya. Ya, jadi harga kompresor itu tergantung dengan berapa delta P yang mau kita buat kan gitu. Nah, jadi itu bisa jadi pertimbangannya, pertimbangan dalam kita mendesain. Ya. Oke, jadi cooling load. Nah, sekarang tadi temperatur. Nah, sekarang cooling load. Ya. Di sini ada Q. Ya, kita lihat di sini ada Q. Lebih tepatnya QL. Ya. Kalor yang diserap oleh refrigeran. Ya. Di L itu sebenarnya merujuk pada si tekanannya. Ya. Pada tekanan rendah nih, maksudnya low pressure-nya. Kalau ini kan high pressure-nya. Ya, titik 2 ini kan di tekanan tinggi. Nah, jadi di sini ya ada sejumlah kalor yang diserap. Nilai QL-nya itu dari mana? Nah, nilai QL ini adalah cooling load yang kemarin ya itu kita hitung. Ya, beban dari matahari, beban dari udara, udara membawa kalor ya dari manusia, orang, dari lampu, ya laptop dan lain sebagainya. Ya, itu kan kita total tuh. Ya. Termasuk juga kalau dia ada ventilasi ya, outdoor air-nya. Nah, itu total berapa? Itu yang kemudian dilepas ke refrigeran. Nah, di sini nih, dilepasnya tuh di sini, di evaporator. Nah, lagi-lagi tadi terkait effectiveness ya. Kalau kita mau gampangnya aja, wah 100% kalor yang dilepas oleh udara semuanya diterima tuh oleh si evaporator. Ya, tapi lagi nih, aktualnya nggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada tuh heat exchanger ya, lebih khusus di sini si evaporator yang menerima 100% kalor dari ruangan atau dari lingkungan ya, nggak ada. Nah, itu lagi-lagi ya tergantung dari kualitas si evaporatornya ya, kualitas evaporatornya. Nah, berapa persen bedanya? Nah, itu tadi lagi ya. Nah, tapi yang bisa jadi rekomendasi ya itu dibuat ya atau dinaikkan ya, dinaikkan bebannya itu. Kalau maksudnya kalau di evaporatornya itu jadi turun ya, karena nggak semuanya kemudian terserap ya. Jadi kalau yang di evaporatornya itu ya jadi turun ya, jadi turun di kisaran 10-20%. Nah, supaya kebutuhan yang di ruangan itu terpenuhi ya, maka Q yang kita hitung ini itu biasanya dinaikin ya untuk menutupi yang 10-20% itu tadi. Jadi setelah kalian hitung nih ya, tadi Q dari matahari, dari lampu, dari orang dan segala macam, dapat total plok ya, dinaikin
10% misalnya ya, naikin 10%. Nah, 10%-nya itu buat apa? Buat mengcover ya, yang buat mengcover ya tadi kebutuhan si evaporator. Jadi kita mengasumsikan kalau nilai kalorinya dinaikkan 10% tadi, ada sebesar 10% yang nggak diserap oleh si evaporator. Ya, jadinya balance kan? Paham ya maksud saya ya? Nah gitu. Nah nanti silakan nih kalau angka pastinya itu lagi-lagi ya tergantung nanti kualitas dari si evaporator ya. Nah, ini kita masih pakai kira-kira aja nih, kira-kira gitu. Semuanya nanti dilihat evaporatornya ya tadi apa namanya coil-coilnya gimana, terus kalau dia ada ya skat-skatnya itu gimana, profil buat udaranya lewat itu gimana gitu ya, materialnya apa dan lain sebagainya gitu. Nah sehingga kalau kayak gini setelah diuji gitu ya efektivitasnya sekian persen ya, sebut aja misalnya 90%. Nah udah ketahuan tuh 90%, artinya ada beda 10% kan yang harus kita akomodir di KL ini ya, kita naikin 10% supaya udara keluar dari evaporator yang kita inginkan bedanya nggak terlalu jauh ya, jangan sampai ya itu kita lupa masukin atau kita tidak mempertimbangkan itu tadi. Wah saya udah ngitung nih benar kok hitungan saya ya, tapi kok udara yang keluar dari evaporator kok masih panas ya gitu. Nah itu tadi ya. Jadi lebih baik lebih ya, karena kalau lebih itu nanti bisa disetting ya, ya setting ditinggiin ya, daripada kurang. Kalau kurang itu misalnya nanti kaitannya sama kompresornya juga soalnya. Kompresornya maksimalnya segini gitu. Ya kalau kurang nggak bisa kita kemudian besarin kan beda tekanannya ya. Tapi kalau misalnya lebih masih bisa nih kita adjust. Oke. Oke, pelan-pelan sampai situ. Ada yang mau ditanya? Mau tanya Pak, Ya, Ramadan. itu cara memastikan refrigeran menuju saturasi itu bagaimana Pak? Terus hubungannya dengan kualitas refrigeran dan evaporator itu apa Pak? Dengan Ya, saturasi. oke. Bagaimana menentukan si refrigeran itu sudah ya, kalau saturasinya sih gampang gitu ya. Mungkin ini saya ini aja nih ya. Mungkin bagaimana kita memastikan si refrigeran keluar dari evaporator sudah berubah fase jadi uap begitu mungkin ya Ramadan ya. Iya Pak, maksudnya itu. Ya maksudnya begitu. Nah, tentu itu harus kita kalkulasi juga nantinya ya. Jadi termasuk penentuan si refrigeran ya di mana di sini ya, di bawah ini ya. Tadi dia ada di temperatur dan tekanan berapa. Kalau temperaturnya tadi kita kan sesuaiin gitu. Nah, tekanannya ya kalau kita anggap konstan ya, tidak ada pressure dropnya ya. Ya sudah, temperatur tahu, tekanan juga tahu. Nah, dari situ baru kita kalkulasi itu. Masuk ya. Misalnya. Nah, ini misalnya. Nah, ini juga kan nanti ini karena dia siklus ya, kita nggak bisa berdiri sendiri satu titik gitu ya. Jadi kalau kita mau ngitung di sini ya, kita kan harus mempertimbangkan titik tiganya ini ada di mana, gitu. Jadi nggak bisa nih berdiri sendiri ya. Boleh aja
kita netepin duluan gitu ya. Tapi nanti 3 akan tergantung dengan titik 4 yang kita setting di awal. Nah gitu. Jadi contoh misalnya kita nyeting duluan. Oke, saya mau titik 1 itu ya sudah sampai sini atau lebih ke kanan gitu ya. Maksudnya Ramadan kan gitu ya. Nah, tinggal kita hitung Q-nya kita berapa tadi, ya kan? Q-nya kita berapa? Ya. Nah, kan, nah ini tolong Q yang kita hitung, makanya kemarin kan saya tanya tuh, saya ada maksudnya saya tanya satuan Q yang dihitung ya dalam cooling load itu apa tuh kemarin? Kan kilowatt ya, kalian udah jawab tuh waktu itu, siapa yang jawab tuh? Ya, cooling loadnya satuannya kilowatt ya. BTU per hour kemarin siapa yang jawab tuh ya, begitu ya. Nah, tolong itu dikonversi ya, karena persatuan waktunya itu ya, itu persatuan waktu CFM-nya udara. Nah, jadi nggak bisa kemudian persatuan kilowattnya itu digunakan untuk kilowattnya si refrigeran. Udah beda tuh, flow rate-nya udah beda. Yang satu flow rate-nya udara, sedangkan yang di sini itu nanti kalau kita bicara flow rate ya, itu flow rate-nya si refrigeran. Nah, jadi yang kita kemudian cari itu berapa kilojoule-nya. Jadi Q-nya itu dalam satuan kilojoule ya. Kilojoule ya, berapa kilojoule kali kilojoule-nya kan bisa kita dapat tuh ya, kan kilowatt ya, pakai kilowatt, terus kan CFM kan kubik feet per menit ya. Ya kubik feet-nya bisa kita ubah dalam kilogram juga bisa kan. Itu kan volume ya, kubik feet. Kita ubah dalam massa juga bisa ya. Ya intinya adalah debitnya berapa, debit udaranya itu berapa, sehingga nanti kita dapat ya kalau di situ kan berarti kilojoule per kilogram ya, kilojoule per kilogram ya. Nah, kilojoule per kilogram. Ya, nanti kilogramnya itu ya, ini kilojoule per kilogramnya udara ya, kilojoule per kilogramnya udara gitu ya. Entalpi ya, entalpi. Jadi sorry, yang kita dapat di situ entalpi ya. Berapa nih entalpi yang mau kita kalau dari udara tadi kita lepas ya, berapa kemudian yang diterima oleh si refrigeran ya. Nah, nanti baru di situ ya, dengan persentase losses tadi ya, kita dapat QL yang di refrigeran ini nih ya, QL yang di refrigeran ini. Nah, biasanya kalau begini ya, kita mulai kalkulasinya dari yang sebelah kanan nih ya, karena kita mau memastikan dia keluar ada di titik ini atau sebelah kanan lagi kan begitu. Nah, baru kita kurangi nih. Ini kan entalpi ya, delta entalpinya berapa nih, kita kurangi mundur, dapat sekian ya, sudah itu yang kita pakai, titik ini kemudian yang kita pakai. Jadi gitu sederhananya ya. Nah, baru nanti titik 3-nya berarti tergantung pada titik 4 nih ya, dan seterusnya begitu ya. Terus tadi satu lagi apa Ramadan selain itu, yang kedua? Hubungan antara kualitas refrigeran dan evaporator Pak dengan ya. Jadi kalau si evaporator itu ya pertama berdampak
ya pada udara tadi udah saya jelasin ya. Nah, kalau dampaknya terhadap si refrigeran, oh ini kamu ini ya, kamu skripsinya tentang itu ya, makanya nanya itu. Ya, ya. Jadi si koil-koil refrigeran itu sangat berpengaruh pada kualitas perpindahan kalornya ya, pipa-pipanya ya. Nanti misalnya dimensi geometrinya ya. Semakin kecil si pipa refrigeran, maka dia semakin bagus perpindahan kalornya. Nah, contoh misalnya itu. Nah, kemudian nanti ada lagi jenis pipa refrigeran itu yang di dalamnya itu ada patternnya ya. Patternnya itu macam-macam ya. Pola alir, pola apa ya? Ya dibuat gerusan-gerusan ya di dalamnya itu. Nah, itu juga pengaruh. Ya. Belum lagi nanti kalau misalnya evaporatornya pakai heat exchanger yang jenis plate heat exchanger PHE gitu ya. Nah, itu lain lagi itu ya. Nanti pengaruh terhadap heat transfernya ya, itu ada pengaruh. Jadi kita menentukan tipe evaporator, heat exchanger untuk evaporator ya, dan juga tadi dimensinya segala macam itu pengaruh ya. Bukan hanya terhadap si udara, tapi juga pengaruh terhadap si refrigerannya. Jadi ada pengaruh ke keduanya ya. Oke. Ya, nanti pas ada soal mungkin lebih detail ya. Jadi pengaruhnya ke keduanya tuh. Oke, jadi saya balik lagi, QL yang kita kalkulasi dipakainya di sini nih. Ya, cooling load ya yang kita kalkulasi kemarin dipakainya di sini, diserap di sini. Nah, baru nih setelah kita tahu, ya tadi udah sekalian ya pertanyaan Ramadan, setelah kita tahu titik 1 dan titik 4-nya kan, temperaturnya kan tahu tadi ya, tinggal dikurangi ya sekitar 5 atau 10 derajat kan begitu ya. Kemudian dari situ, dari Q-nya kita tahu nih posisi titik 1 sama 4-nya kita tahu. Nah, baru deh kita menentukan ini yang garis-garis lainnya nih. Nah, menentukannya gimana? Oke. Nah, ini penting ya. Ini sebenarnya logika sederhana, tapi banyak yang salah juga, walaupun saya udah nerangin berkali-kali ya. Ini yang kemarin-kemarin tapi ya. Yang sekarang kayaknya nggak salah ya. Contoh. Nih, ada gambar nih di atasnya. Saya ambil gambar di atasnya nih ya, yang gampang nih. Ini gambar apa nih? Kulkas, Pak. Oke, kulkas. Jadi kulkas. Kalau bahasa Inggrisnya refrigerator. Kulkas itu bahasa Belanda ya kalau nggak salah ya. Kulkas. Kulkas. Oke. Kalau kita lihat di sini ya. Sekarang kita perhatikan yang QH ya, QH nih. Ini kan adanya di sini nih. QH itu adanya di perangkat apa namanya? Ini ada nih tulisannya di sini. Apa tuh? Kalau ini kan evaporator nih, yang QL. Kalau QH adanya di mana tuh? Kondenser, Pak. Kondenser. Oke. Siapa tuh? Cornelius ya? Yang jawab tadi siapa? Fadil, Pak. Oh, Fadil. Oke. Oke, Fadil Azaris. Ya, Fadil. Nah, ini ada di evaporator, yang QH ada di kondenser ya. Jadi si evaporator tugasnya
ya, atau proses yang terjadi ya adalah ya sesuai namanya evap ya, penguapan. Si refrigerannya itu menguap. Setelah jadi uap, dia dikompres. Setelah sampai tekanan tertingginya, ya ini kan tergantung si kompresornya ya, dia mampu mengkompres sampai seberapa tinggi gitu ya, tergantung spek si kompresornya. Setelah tertinggi, ya supaya bisa disirkulasi lagi, supaya bisa ngambil kalor lagi kan di sini, dia harus dibalikin lagi kan ke kiri. Ya supaya bisa balik ke kiri, ya uap nih ya, kita balikin nih supaya jadi liquid. Nah caranya kan kalornya dilepas. Kalor yang ada di refrigeran ini dilepas. Dilepasnya kemana? Kalau kasus ini kita lihat ya, kasusnya si kulkas ini, kalornya dilepas ke udara. Nah ini penting ya, karena nanti beda kalornya dilepas ke udara dengan kalor dilepas ke, ada juga yang dilepasnya di air. Saya pernah sampaikan ke kalian belum ya? Oh kayaknya di mata kuliah lainnya. Oke. Ya ada sistem ya, pendingin juga ada juga ya. Contoh misalnya pendingin di gedung ya yang cukup besar ya, itu ada di atas biasanya ditaruhnya ya, namanya cooling tower. Nah cooling tower itu ini nih, bagian kondensernya itu dicelup di air ya, dicelup di air ya. Nanti airnya itu supaya dia melepas kalor juga ya, airnya itu dibuat percikan-percikan ya ke udara gitu ya, dialirin ke atas terus ngalirnya berupa percikan ya, supaya kalor yang ya, si air itu kan tadi nyerap kalor dari sini ya, dari kondenser. Nah kalor yang dibawa oleh si air itu kemudian dilepas lagi ke udara. Nah kayak gitu, jadi ada yang pakai media watt. Kalau ini medianya adalah udara, gitu ya, mendinginkan si refrigeran yang melalui kondenser ini, ya, pakai medianya udara, dilepas ke udara. Nah, oke, ini saya poin penting yang mau saya sampaikan. Kasus ini refrigeran, kalor dari refrigeran dilepas ke udara, ya, ke udara. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau misalnya nih udara lingkungan kita ya, kita ya umumnya aja ya, taruhlah misalnya 30 derajat, ya, udara 30 derajat temperaturnya. Pertanyaan saya, berapa temperatur yang memungkinkan ya si refrigeran ini bisa melepaskan kalor ke udara? Oke, pertanyaan saya itu. Ayo. Lo. Di atas suhu ruangan mungkin, Pak. Di atas suhu ruangan maksudnya apa? Di atas 30 tadi maksudnya apa gimana? Kan saya ambil contoh ya, 30. Suhu ruangan kalau ya suhu ruangannya di atas 30 derajat, Pak. Ya, contoh tadi 30 ya. Ini siapa maaf yang bicara? Halo, tadi siapa? Januri, bukan? Januri, Pak. Hah? Oh, Januri. Iya, Pak. Januri Akbar. Oke. Ya, jadi, nah oke, logikanya masuklah Januri ya. Maksud saya begini, ya. Ini ya kan mendinginkannya pakai udara, ya. Mendinginkannya pakai udara. Jadi maksud saya si temperatur ya antara titik 2 dan 3 ini itu
pasti di kisaran itu, ya, di kisaran itu, ya, di kisaran itu, dan tidak mungkin, ya, dia lebih rendah dari, kalau kita tadi nyebut 30 derajat, ya, tidak mungkin lebih rendah dari 30 derajat. Ya, misalnya nih tadi, ya, kita settingnya untuk desain kita temperatur lingkungannya 30 gitu, ya. Tapi kemudian pas kita menggambar di sini, ya, menggambar di pH diagram ini, untuk proses kondensasinya kita buat di sini temperaturnya 25. Mungkin nggak? Pak. Ya, oke, nggak mungkin kan? Gimana bisa temperatur media yang mau mendinginkannya 30, tapi di sini, ya, terjadi proses pendinginan sampai menjadi 25 derajat, kan nggak mungkin. Ini yang dingininnya aja 30, kok bisa turun sampai 25? Nah, itu Kebalik, Pak. iya, kebalik. Nah, titik 2 itu pasti lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Titik 2 ini ya bisa 50 derajat, ya, atau intinya lebih tinggi dari 30 tadi gitu, ya. Ini kan, ini nih kalau saya lihat, nah ini ya, lebih jelas ini nih, ya, di TS diagram. Kan titik 2 lebih tinggi temperaturnya. Nah, titik mulai kena saturasi ini kan temperaturnya konstan, ya, kalau dia tidak ada pressure drop-nya. Jadi dari sini sampai 3 konstan, ya. Intinya titik 3 ini kan logikanya tidak mungkin lebih rendah dari temperatur lingkungannya, udara, ya, temperatur udara di lingkungan, karena dia pakai media pendinginnya udara. Nah, ini lagi-lagi saya ingatkan, ini ya masih ada yang kemarin-kemarinan, ya, saya tanya, nih kamu desain ini di kondensernya, ya, dinginin si refrigerannya pakai apa? Saya tanya, gitu, ya. Saya nanyanya baik-baik aja, ya. Kamu dinginnya pakai apa? Wah, dia semangat, pakai udara, Pak, gitu, ya, pakai udara. Terus di sini temperaturnya berapa? 20, Pak. Aduh, 20. Temperatur udara kamu berapa? 30, Pak. Udah, ya. Nah, dari situ logika sederhana aja kan, ya. Nah, maksud saya yang begitu-gitu, tolong kalian sebagai, ya, calon sarjana nih, ya, itu paham gitu, ya. Itu kan sebenarnya nggak susah-susah amat, ya, logika berpikir aja, ya. Ya, walaupun nanti kalau kalkulasi detailnya, ya, apa, perlu kita hitung lah, ya, gitu, ya. Tapi tadi nggak mungkin dia 30, tapi di sininya lebih rendah dari 30, nggak mungkin gitu. Kalau lebih tinggi mungkin, ya, pasti, bukan mungkin, pasti lebih tinggi. Sama dengan 30 aja sebenarnya nggak mungkin kan? Ya, jadi kita dinginin, ya, pakai air misalnya, ya, ya, yang paling gampang air. Air kita masukin benda yang panas gitu, ya. Kan airnya nanti temperaturnya naik juga kan? Kan logikanya begitu, ya. Nah, ini sama gitu, 30. Sama persis 30 aja nggak mungkin. Pasti temperaturnya lebih tinggi dari temperatur lingkungan. Nah, kecuali, makanya saya kalau ke mahasiswa kalau itu nanya, ya saya tanya dulu, kamu dingininnya pakai apa? Kecuali dia jawab kemudian pakai air, Pak. Temperatur airnya berapa? Ya, temperatur airnya 20, Pak. Di sini berapa? 25. Nah, itu masih masuk akal gitu, ya. Wah, nanti baru udah masuk akal dulu, baru kalkulasinya gimana sih? Coba unjukin. Nah, gitu. Ya, masuk akal dulu, baru masuk kalkulasi. Daripada langsung masuk kalkulasi, nggak masuk akal, capek-capek kan nanyanya, ya. Gitu, paham maksud saya, ya? Halo? Paham, Pak. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya?
sebelum saya lanjut lagi? Ya, belum. Oke. Ya, jadi posisi 1, 4 tadi udah dari pertanyaannya Januari. Ramadan, maaf, Ramadan. Titik 3, terutama temperaturnya ya. Tadi saya udah jelaskan. Tergantung dari media apa yang kita gunakan untuk pendinginan. Ya, kalau di sistem AC split ya yang sering kita pakai itu settingannya ya sekitar 40 derajat ya 30-an sekian gitu ya. Segitu 30-an sekian lah ya sini ya. Jadi makanya kita bisa merasakan tuh kalau berdiri di sampingnya kondenser ya, udaranya kan masih hangat-hangat ya, masih hangat. Ya. Nah, jadi temperatur si refrigerannya ya kan tadi nggak mungkin lebih rendah dari temperatur udara. Intinya seperti itu. Jadi bisa aja nih, tapi sekali lagi ya itu kalau mau detail nanti harus kita hitung ya. Ini saya masih ambil angka-angka kasar ya. Misalnya kita tetapkan karena temperatur lingkungannya 30, sini 35 gitu ya. Ya boleh. Misalnya kalau kalian mau nyeting 35 pun boleh aja. Tapi nanti pemilihan kondensernya yang tepat supaya dia keluar 35, nah itu penting ya. Jadi boleh aja gitu. Saya mau keluar di sini 35, saya mau keluar 40 boleh aja. Nah, misalnya udah kalian tetapkan gitu ya. Ya sebut 35 misalnya. Nah, kalau di gambar ini kan jelas nih 35 ya sini, 35. Nah, tekanannya kan juga tahu. Tarik tekanan konstan kan gini. Karena kalau ideal dia asumsinya tekanannya konstan. Kalau di pH kan di sini kan temperatur konstan nih, temperatur 35 nih. Tarik terus tekanan konstan kan. Jadi di sini dapat titik 1, dapat garis 2 ke 3 nih. Cuma kita belum menetapkan ujungnya 2 di mana, ujungnya 3 di mana. Nah, ujungnya 2 kalau kita mau dia prosesnya ideal, 1 ke 2 kan bisa kita asumsikan isentropik ya, dia di kompresor ya. Jadi kalau dia ideal ya, isentropik. Masih ingat ya isentropik ya? Isentropik itu artinya apa? Coba ada yang bisa ini mengingatkan. Halo? Halo, apa perlu ditunjuk nih? Tidak ada perubahan entalpi, Pak. Waduh, belum tepat. Tidak ada perubahan entropi, Pak. Entropi ya, Pak. Oke. Siapa tuh tadi? Farel ya? Bukan? Fadil, Pak. Oh, Fadil lagi. Iya. Fadil. Oke, Fadil. Azaris apa nih? Kepotong namanya. Azarisman, Pak. Azarisman ya. Jadi entropinya konstan. Nanti tolong dilihat lagi deh ya pH diagram nih detailnya garis-garisnya kayak apa gitu. Silakan nanti kalaupun kalian nggak ngeliat sekarang, nanti pas saya kasih tugas mau nggak mau ngeliat soalnya. Ya. Nanti pas ujian saya tanya juga gitu ya. Ujiannya interview, jadi biar ketahuan mana siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Gitu. Jadi kalau ujian interview wawancara ya itu tidak ada penumpang gelap. Ya, paham maksud saya ya. Nggak ada, lu aja yang ngerjain deh. Nggak ada lah. Jadi semuanya ngerjain, harapannya semuanya bisa gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis isentropik dari titik 1, kita dapat nih ujungnya titik 2. Ya, kalau misalnya kita asumsi titik 1-nya di saturasi uap, ya
udah nggak apa-apa nih kalau kita mau mudah ya. Walaupun aktualnya dia biasanya dilebihin nih, ya, dilebihin. Ya, ada apa delta T superheatednya ada nih berapa gitu. Nah, biasanya sekitar 2 derajat biasanya. Biasanya dilebihkan 2 derajat. Tapi ini kita asumsikan di sini, oke lah nggak apa-apa. Sentropik dapat nih titik 2. Titik 2 dapat. Kalau kita mau mudah lagi, kita asumsikan titik 3-nya di saturasi liquid, udah dapat juga nih di sini. Ya kan? Tinggal nanti kita sesuaikan dengan kalkulasi kita tadi, titik 4-nya benar nggak di sini. Kalau enggak, ya bisa jadi titik 3-nya mungkin agak geser ke kanan dikit atau mungkin ke kiri dikit, ya itu bisa. Jadi nggak harus begini juga ya, nggak harus titik 3 ini ada di sini, nggak harus. Oke, saya rasa secara umum siklus refrigerasi ya yang dikaitkan dengan pembahasan kita tentang psikometrik chart kemarin ya sudah. Mungkin pekan depan ya hari Senin ya kita coba bahas kasus lah ya, kasus minggu depan kan berarti kita udah masuk pekan ke berapa, keempat ya, betul nggak? Ini udah pekan ketiga ya. Iya, Loh, Pak. ya ini kan pekan ketiga, pekan keempat ya, sambil mendalami dua hal ini ya, psikometrik chart dan siklus refrigerasinya. Nah, baru nanti terakhir masuk ke ducting ya. Ducting itu belakangan ya, ducting itu ya tinggal distribusi udara dinginnya aja nih mau masuk kemana gitu. Nah, dalam beberapa sistem ducting nggak diperlukan ya. Ya contoh yang sering kalian lihat AC split itu kan nggak pakai ducting, atau storage refrigerated container misalnya ya, itu nggak pakai ducting ya. Jadi ada yang pakai ducting, ada yang enggak. Nah, tapi saya rasa perlu dipelajari juga ducting. Oke, saya rasa cukup. Ya nggak usah ada PR dulu lah ya, supaya kalian fokus PR yang kemarin tuh ya, ngitung cooling load. Baru nanti kalau udah dapat ya pekan depan lah ya saya kasih PR bikin ya nyambung dari yang sudah kalian hitung beban kalor ruangan kalian ya, kalornya itu kemudian dipakai nih buat menggambar pH diagramnya. Jadi nanti di ujian keluar gambar psikometrik chart kalian, keluar juga gambar pH diagram kalian, keluar juga gambar ductingnya ya, skematik ductingnya. Jadi tiga gambar itu yang keluar. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau enggak mungkin cukup dulu. Nggak usah 2 jam. 2 jam kalau di online kelamaan. Kalau di kelas kan bisa sambil ya saya jalan-jalan, saya ngeliatin, kalian bisa enggak kan gitu kalau di kelas ya. Ya, Arnet ya. Oke. Cukup ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Dwi. Pak, kalau di contoh gambar kan itu kan yang freezer atas ya, Pak. Kalau kulkas yang freezer bawah kan ada juga tuh, Pak. Jadi yang biasa yang di atas, yang freezernya bawah, Pak. Itu kompresornya berarti di atas dong, Pak. Nah, oke. Kalau ini sebenarnya ya kalau mau naruh kompresor di mana aja bisa sebenarnya ya, Dwi ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sistemnya cuma satu. Cuma kabinnya dibuat 2 nih. Ruangannya dibuat 2 ya. Umumnya kulkas begitu.
Nah, kalau kalian perhatiin kulkas yang model 2 kamar gini ya, itu, nah ini di atas nih ya, ada evaporator ya. Evaporatornya itu kan diletakkan di atas nih. Ya kalau coba nanti Dwi yang lainnya juga boleh lah buka kulkas kalian ya, yang modelnya ya, seperti ini ya, yang freezernya di atas, yang di bawahnya nyimpen yang lainnya ya. Itu koil-koil pendinginnya, koil-koil evaporatornya itu adanya cuma di bagian atas. Ya, makanya kalau kalian nguras kulkas ya, itu kan yang icingnya itu kan adanya di atas saja kan. Yang di sini nggak ada nih icing. Ya, karena si koil pendinginnya adanya di atas saja. Nah ini sebenarnya nih dingin sisaan nih, Dwi. Jadi dia yang utama gitu ya, dia kalkulasi ya, itu adalah yang bagian freezernya nih, freezernya. Ya kalau di sini minus 18, pasti yang di bawahnya masih dingin lah, kira-kira kan begitu. Dinginnya berapa? Tergantung barang apa yang masuk ke sini kan gitu. Nah ini kalau dia kira-kira mendesainnya dengan luas sekian, temperatur di sini 3, di sini minus 18. Jadi ini kompresornya bisa diletakkan di mana aja. Yang mungkin maksud Dwi evaporatornya kali Dwi ya. Iya, maksudnya posisinya apa dibalik atau gimana Pak? Biar dinginnya kan beda kalau freezer yang di bawah gitu Pak. Oh, kalau kamu mau naruh yang minus 18 di bawah ya boleh aja, cuma nggak umum. Soalnya ada Pak, saya ada nemu yang freezer bawah gitu yang Freezernya di bawah. case yang di atas yang buat Gitu. pendingin biasanya ya Pak. Ya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat malah. Jadi oke lah, mau ada apa enggak, tapi itu tinggal letak si evaporator ya. Kalau kompresornya mau letak di mana aja nggak apa-apa, nggak bebas itu ya. Jadi tinggal nih kalau yang Dwi cerita tadi, ya dia berarti naruh si evaporatornya ya, koilnya ini di bawah gitu. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Oke, cukup ya. Iya Pak. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Pak. Oke, ya saya tutup ya.